Saudara, pertemuan kita kali ini akan membahas tulisan saya di majalah Manager Scope edisi bulan Mei 2024 tentang mengelola bonus demografi secara holistik. Acara ini bisa menjadi pintu masuk untuk membangun Indonesia Emas tahun 2045. Mengapa? Karena kampanye yang dijadikan media oleh pemenang pemilu ini salah satunya adalah bidang pendidikan dan kesehatan, yaitu memberi makan gratis pada anak-anak di sekolah SD, SMP sampai SMA. Ya. Dan itu berarti apa? Dia bisa kegiatan ini bisa menjadi mesin besar untuk menggerakkan perekonomian rakyat, ya toh? Mulai dari pedesaan yang menyediakan bahan baku sampai kepada memberi pekerjaan pada orang-orang yang bekerja di perusahaan-perusahaan catering, ya toh? Dan transportasi bolak-balik mengantar makanan itu ke sekolah-sekolah itu. Nah, lalu bisa diorganize menu-menu yang bisa memenuhi ilmu gizi itu, ya. Jadi mesin raksasa ini akan menggerakkan kehidupan masyarakat itu. Nah, setelah makan itu juga diperlukan satu lifestyle yang juga mendukung kesehatan itu. Nah, ilmunya harus dimulai dari mana? Ya dari tentu saja dari pendidikan tinggi. Karena di pendidikan tinggi itu ada berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang dipelajarin tuh. Nah, dari sini kita bisa menggerakkan itu. Nah, perguruan tinggi ini perlu mempunyai ilmu terapan yang disosialisasikan ke masyarakat, ya, dan masyarakat diajak melatihnya itu, ya, mempraktekkan ketika memasak makanan itu maupun membangun lifestyle yang
sekali yang mendukung kesehatan. No? Nah, untuk itu universitas, kita mulai dari universitas dengan mengevaluasi visi dan misinya. Selama ini universitas itu hanya dipandang sebagai orang yang mencari ilmu supaya dapat pekerjaan yang baik dengan penghasilan gaji yang tinggi, ya itu tujuan utamanya. Nah, untuk itu universitas menyediakan dosen dan administrasi pendukungnya. Toh. Nah, ternyata ketika kita memperhatikan roadmap dari perjalanan manusia itu, dari berpendidikan lalu pensiun, dan setelah itu dengan uang pensiunnya dia itu dia harus hidup, dan universitas tidak mengajar bagaimana menghindar atau mendelay sepanjang mungkin supaya tidak sampai terjadi harus hidup di atas kursi roda karena berbagai penyakit, dan lalu mengalami pikun, ya, dan lalu terpaksa harus dirawat dengan berbagai dua atau tiga orang spesialis khusus dengan obat-obatnya masing-masing yang seringkali atau membuat pasien bingung karena kalau tercampur itu bisa menghasilkan sebaliknya, dan lalu pikiran menurun dan dicoba diatasi dengan mengisi teka-teki silang, dan setelah itu mati. Nah, jadi ada sesuatu keadaan yang ironis, yaitu mencari pendidikan tinggi, bahkan sampai profesor, ya. Tapi setelah itu uangnya dihabiskan untuk pasca pensiun dan berakhir dengan mengisi teka-teki silang. Jadi ini kan nggak pernah dipikirkan secara serius itu di semua, kayak sera-sera saja. Nah, dengan merubah visi misi pendidikan ini, seharusnya universitas itu menjadi tempat yang mengajarkan juga bagaimana hidup yang sehat dan bagaimana mengembangkan lifestyle yang sehat, sehingga alumninya bisa nanti di tempat kerjanya masing-masing itu bisa menularkan ilmu itu ke lembaga yang dimana dia bekerja, kan.
Ya kan? Nah, yang terjadi sekarang ini adalah dosennya juga tidak diperhatikan, apalagi juga petugas administrasinya itu. Jadi keadaan ini membuat masyarakat itu lalu tidak ada siapa yang dijadikan guru kehidupan itu. Nah, karena tidak ada SDM yang diberi ilmu ini. Ya. Kalau saya belajar hukum, saya mau supaya lulus dan cari kerja yang sesuai punya. Saya arsitek, ahli kimia, apa itu. Sudah, that's all itu. Nah, sang mahasiswa itu kalau mau dinaikkan SPP-nya ribut. Gitu. Nah, universitas itu dari penghasilan yaitu menerima apa pembayaran dari mahasiswa itu dipakai untuk investasi di bidang properti itu, beli tanah, beli apa segala, sehingga pendapatan universitas itu datang melalui usaha-usaha ini, gitu, memutar kelebihan uang operasional mendidik untuk dikembangkan ke arah properti yang nilainya terus meningkat. No? Nah, itulah yang terjadi di sekarang ini. Nah, dengan tulisan ini yang nanti Anda bisa ikutin ya, dengan tidak download, gitu, lalu Anda bisa melihat bagaimana tulisan ini sebenarnya mau menyarankan bahwa mahasiswa itu diberikan pendidikan elektif. Karena kalau diwajibkan tidak dianggap sebagai satu pemaksaan yang hanya tujuannya asal dapat lulus saja di dalam fak itu. Ya. Tapi ini satu pendidikan elektif yang bersertifikat. Ya. Dan sertifikatnya itu akan sangat berguna pada saat dia melamar pekerjaan. Karena si pelamar itu memberikan bukti bahwa saya selama mengikuti pendidikan itu sudah memilih ilmu ini, ilmu tentang hidup ini, lifestyle itu. Ya. Jadi bukan sekedar keterampilan seperti belajar komputer, belajar ini, keterampilan, tapi lifestyle itu. Nah, melalui itu semua, lalu dia mempunyai keunggulan lebih dari pelamar-pelamar yang lain. Kan? Dan setelah dia diterima, dia diminta mempraktekkan ilmunya itu pada saat bekerja di kantornya. Kan? Nah, pendidikan ini tidak boleh menaikkan biaya kuliah. Dan karena itu diberikan secara gratis atau paling mahasiswa diminta banyak uang pendaftaran aja. Gitu? Sebagai komitmen fee untuk ikut ini.
Nah, lalu bagaimana cara pembiayaannya? Kita bisa mengorganisir satu ikatan atau kalangan filantropis yang membiayai apa kegiatan pendidikan elektif ini, sehingga universitas tidak perlu membuat anggaran khusus. Karena filantropis ini nanti akan memakai jasa dari orang-orang lulusan dari mereka kan. Dan kalau itu menjadi gotong royong, itu bisa ditanggung oleh ikatan-ikatan seperti asosiasi para pengusaha. Tuh. Nah, dengan demikian maka kita universitas itu akan menghasilkan guru-guru yang omongannya harus digugu dan ditiru dalam hal lifestyle di tempatnya masing-masing. Tuh. Ya. Nah, kalau ini terjadi, maka kegiatan mengelola bonus demografi itu akan menjadi pintu masuk membangun manusia yang bisa menjalani sequence kehidupannya menjadi tua, sakit, dan mati ya, dengan baik. Ya. Nah, ini nanti alasannya detail ada di sini. Mengapa Anda harus mengikuti nanti satu schedule yang menjelaskan mengapa lifestyle ini diperlukan. Ya. Nah, pengalaman saya dengan Tai Chi ini selama sudah jalan 5 tahun berjalan, yang bisa mengajak peserta itu yang umumnya kualifikasi pendidikannya S2, S3, dan ada beberapa profesor, dari hari Senin sampai Sabtu hanya setengah jam 6 sampai 6.30 ya, diberikan kesempatan hari Minggu libur, tapi bukan dalam arti libur tidak latihan lagi atau istirahat, bukan, tapi dia berlatih mandiri di rumah, tidak bersama-sama, seperti dari Senin sampai Sabtu, gitu. Nanti kita Senin ketemu lagi. Nah, ini sudah berhasil mendapatkan sekelompok peer group ini yang sudah memasuki tahun kelima itu. Dan mereka ini siap untuk membantu menjadi penyuluh ya, tentang lifestyle ini. Ya. Nah, Anda bisa membacanya dalam file saya di dalam file di IG Yusuf Sutanto ya.
ada panduan berlatih Tai Chi. Ya. Nah ini tujuannya daripada kegiatan ini. Sebab kalau kita sudah mendukung manusia yang pintar, dapat penghasilan income yang bagus, tapi nggak lama setelah pensiun lalu uangnya habis untuk melewati masa itu, maka itu berarti pendidikan kita gagal, ya. Nah ini kalau bisa itu dijadikan universitas model baru ya untuk menghadapi Indonesia emas, ini akan merupakan usaha bersama gotong royong ya yang menghasilkan pembangunan bangsa dan negara yang nanti pada tahun 2045 akan merayakan tahun emas. Ya. Silahkan direnungkan dan kita coba nanti tukar pikiran untuk bagaimana bisa melanjutkan. Terima kasih, sampai jumpa lagi.